Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Fauzan Mulyana. Saya berasal dari KSW dan saya tingkat 2 naik ke tingkat 3 tahun ini di Fakultas Usul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Asad Abdul Jabbar. Saya dari Bandung, otomatis kekeluargaan saya KPMJB. Saya sekarang tingkat 2 Fakultas Usuluddin, tahun ajaran 2019-2020. Insya Allah mau naik tingkat 3 ya. Insya Allah tahun ini saya akan mencalonkan diri sebagai Ketua Senat dan saya memiliki visi sebagai berikut, yakni menjadikan Senat mahasiswa Fakultas Usuluddin Senat yang dapat merangkul seluruh elemen mahasiswa dan juga dapat menjadi jembatan kepada kuliah yang memberikan informasi kepada teman-teman mahasiswa, juga menghasilkan SDM yang sangat dan juga menghasilkan SDM yang baik serta menghasilkan karya-karya yang dapat bermanfaat bagi sesama. Misi kami adalah yang pertama, kami akan menguatkan lagi hubungan dengan senior dari Usuluddin dan juga beberapa teman-teman dari tingkat akhir agar mendapatkan apa-apa yang belum didapatkan dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dan juga kami akan melanjutkan hubungan kita dengan kuliah agar semakin baik ke depannya dan juga dapat mengalirkan informasi yang baik dari kuliah agar langsung sampai ke mahasiswa Usuluddin seluruhnya. Dan yang ketiga, kami akan membuat Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin ini menjadi lebih terbuka dan sangat terbuka untuk teman-teman semua yang ingin berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin, karena Senat ini adalah Senat yang dimiliki oleh semuanya. Dan yang terakhir, kami akan menjadikan Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin menjadi lebih sistematis ke depannya. Terima kasih. Di sini saya insya Allah akan menjadi kandidat. Sekarang saya menjadi kandidat Ketua Senat Usuluddin nomor urut 2, dan saya memiliki visi misi. Visi saya menjadikan Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin sebagai organisasi yang lebih baik di masa mendatang, baik dalam segi akademis, diplomasi, penyaluran aspirasi, pengembangan potensi, partisipasi dan kecakapan atau pengabdian sosial. Dan saya memiliki misi juga ternyata sesungguhnya saya memiliki 5 misi yang dimana terbagi dalam beberapa kategori. Ada untuk misi yang ditujukan untuk internal Senat sendiri, DP Senat, ada misi yang ditujukan untuk eksternal, untuk mahasiswa dan sebagainya. Yang pertama, misi pertama saya sebagai Ketua Mahasiswa Fakultas Usuluddin, saya akan menjadikan Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin sebagai media, harus sebagai wadah media informasi dari kuliah. Yang kedua, mengajak mahasiswa-mahasiswi Fakultas Usuluddin Indonesia untuk senantiasa rajin berkuliah. Yang ketiga, mengembangkan potensi dan memetakan minat dan bakat yang dimiliki oleh anggota Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin dengan dimasukkannya ke dalam berbagai divisi. Yang keempat, berkonsolidasi dengan dengan persatuan belajar dari negara-negara lain, khususnya Wafidin, untuk saling membantu dalam belajar, saling mengajak dan belajar. Dan terakhir, mengadakan dan meningkatkan kinerja Senat dan meningkatkan kinerja Senat dan menjalankan program kerja yang adaptif, fleksibel dan tentunya dinamis dengan keadaan sosial masyarakat saat ini, khususnya mahasiswa-mahasiswi Indonesia di Fakultas Usuluddin. Terima kasih. Tentu saja Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin adalah sebuah jembatan yang paling penting di antara kuliah dengan mahasiswa. Jadi seluruh informasi yang ada dari kuliah insya Allah akan kami tampung dan akan kami langsung salurkan ke teman-teman semua yang ada di Usuluddin. Dan juga kita berusaha untuk terus menaikkan indeks kenajahan kita, walaupun itu sebenarnya terus menaikkan indeks kenajahan kita dan juga menaikkan nilai-nilai yang mungkin dirasa masih belum cukup untuk teman-teman semua dengan program-program yang insya Allah sudah kita rancang seperti tahun-tahun sebelumnya dan akan kita perbaiki di tahun ke depan menjadi lebih sistematis dan mencakup seluruh elemen yang ada di Usuluddin. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Sesuai dengan ADART yang tercantum, sesuai dengan ADART Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin, bahwa Senat adalah lembaga otonom atau organisasi yang bergerak di bidang kemahasiswaan, lembaga otonom otoritatif kemahasiswaan yang bergerak di bidang akademis dan pendidikan. Maka jelas Senat itu bertugas untuk mengawal dan sebagai garda terdepan dalam membimbing pendidikan mahasiswa Indonesia di Fakultas Usuluddin khususnya. Dan peran Senat di sini sangat banyak sekali, terutama di divisi keilmuan. Seperti kita mendongkrak kenajahan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Usuluddin dengan diadakannya bimbel atau bimbingan belajar untuk tingkat 1, diadakannya mabar atau murojaah bareng, diadakan try out di akhir termin 1 dan sebagainya. Yang jelas peran Senat di sini adalah sebagai pengawal garda terdepan pendidikan mahasiswa di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Tentu saja cakupannya adalah yang paling penting adalah di kuliah, dan ini selalu kita ulang-ulang terus kan. Jadi Senat adalah jembatan dari kuliah, dan itu yang paling penting. Dan saya rasa kalau misalkan kita harus mencari ke tempat-tempat yang lain atau mengambil daerah-daerah lain untuk kita ambil, rasanya kurang baik. Dan mungkin lebih lagi kita bisa mengajak ke teman-teman semua untuk terus aktif di dalam kuliah dan terus untuk kembali ke kuliah, dan juga mengadakan program-program yang dapat menunjang orang-orang yang berkuliah tersebut agar nilainya selalu menjadi lebih baik setiap tahunnya. Sesuai dengan garis besar haluan organisasi atau GBHO yang dimiliki oleh Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin, bahwa Senat adalah organisasi yang emang bergerak di bidang akademis, fokus di bidang situ, maka yang jelas peran Senat di sini sangat luas ruang cakupannya di elemen mahasiswa Indonesia di sini, terutama di fakultas dan emang di Fakultas Usuluddin. Seperti kita bisa mengadakan program kerja yang emang bisa meningkatkan indeks kelulusan, indeks kenajahan, terutama masih yang tingkat 1-2 yang masih beradaptasi dengan dunia perkuliahan seperti itu. Terus kita bisa mengiring mereka untuk ke dalam mengikuti acara-acara kita, terutama yang berbasis keilmuan. Di samping itu kita bisa mengadakan semacam lomba olahraga dan sebagainya, seperti yang ada nanti program kerja Usuluddin, Sport Day dan sebagainya. Pokoknya merangkul semuanya. Terima kasih. Menurut saya selama 3 tahun kebelakang, Senat sudah melakukan tugasnya dengan tepat. Karena kenapa Senat ini makin lama makin menjadi penting, karena mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir ini bertambah banyak, dan cakupan tersebut kita harus cover dari teman-teman Senat, karena mungkin sebelum-sebelumnya Senat sendiri belum terasa di mahasiswa karena mahasiswanya itu cenderung sedikit dan bisa mengerjakan semuanya dengan mandiri. Menurut saya ketika Senat ini 3 tahun terakhir terlihat lebih hidup, karena Senat sendiri menjadi jembatan, dan juga kita bisa mengcover apa-apa yang sebenarnya mungkin kurang bisa di-cover oleh teman-teman secara individual seperti itu. Dan saya rasa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Senat 3 tahun kebelakang sudah cukup tepat dan mencakup apa-apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa Fakultas Usuluddin. Sesuai dengan pengalaman saya, karena saya kebetulan baru 1 tahun di Senat dan menjabat sebagai koordinator keilmuan pendidikan. Ketika saya telah melakukan riset kajian strategis kecil-kecilan bersama para anggota, bersama para teman saya yang insya Allah nanti saya jadikan kabinet, itu ketika flashback 3 tahun ke belakang, tentu kita harus mengetahui apa itu fungsi dari Senat tersendiri. Yang jelas Senat diadakan karena untuk intinya fokus di bidang akademis, di samping kita fokus kepada bidang lain ya, seperti kaderisasi dan sebagainya. Namun untuk jawaban tadi, soal tadi jawabannya, alhamdulillah Senat sudah tepat berada dalam poros pergerakannya, karena kita bisa lihat program mabar yang tercetus ketika kabinet Ar-Ruhul Jadid Bang Rifki itu bisa mendongkrak kenajahan mahasiswa dan sebagainya. Ya intinya sudah tepat, mungkin nanti bisa kita tepatkan lagi di pengurusan selanjutnya. Terima kasih. Tentu saja seperti yang sebelum-sebelumnya, Senat akan mencoba untuk memberikan
apresiasi kepada teman-teman yang Mumtaz dan juga Jidan ini, agar teman-teman lebih termotivasi lagi, teman-teman yang lain yang mungkin belum bisa merasakan Jidan dan Mumtaz ini untuk lebih termotivasi. Dan juga kita akan mencoba untuk teman-teman Jidan dan Mumtaz ini untuk membantu teman-teman yang lain di program-program yang akan kita siapkan. Salah satunya adalah diskusi-diskusi yang akan dihadirkan di setiap jurusannya, dan akan menghasilkan tulisan-tulisan yang insya Allah akan diupload di web kita. Dan pada akhir tahun saya akan merencanakan untuk menjadikan ada sebuah perkumpulan dari setiap negara untuk membahas tentang sebuah topik yang akan disampaikan oleh yang akan hasilnya disampaikan dari diskusi-diskusi yang akan disiapkan atau dijalankan sebelum-sebelumnya untuk teman-teman Jidan dan Mumtaz. Seperti itu. 105 mahasiswa yang mendapatkan predikat Jidan dan Mumtaz dari 1.400 sekian tadi mahasiswa, itu angka yang ya lumayan kecil lah, 1/15 mungkin. Yang akan saya lakukan kepada mereka yang jelas ketika mereka berada khususnya di tingkat 1, 2, atau 3, saya ingin sekali untuk mengajak mereka masuk ke dalam senat. Kenapa? Ya jelas karena senat itu kita butuh, karena emang orang-orang senat itu dikenal dengan panutan ya, panutan baik dalam segi akademis maupun organisatoris. Makanya yang jelas anak-anak yang seperti itu kita ingin manfaatkan potensinya untuk masuk ke dalam senat. Kalaupun mereka tidak mau, ya kita bisa undang mereka untuk menjadi guru bimbel, mengisi acara bimbel atau belajar bersama. Terus saya juga nanti punya program kajian, kelompok kajian belajar, mungkin bisa diajak untuk kegiatan keilmuan seperti itu. Terima kasih. Tentu saja mendengar kata internasional adalah kita harus bekerja sama dengan teman-teman yang ada di luar negeri, atau maksud saya adalah orang-orang yang berasal dari negara lain seperti itu. Menurut saya dari sebelum-sebelumnya kita sudah menyiapkan, sebenarnya dari tahun lalu itu kita akan menyiapkan seminar internasional tersebut. Seminar internasional ini sebenarnya ingin mengajak ke ittihad-ittihad thalabah yang ada dari kuliah lain, dari negara lain untuk mengikuti seminar ini. Namun karena ada kendala, kita harus batalkan. Insya Allah untuk tahun ini kita akan mengadakan seperti hal tersebut, yaitu acara-acara internasional yang benar-benar mendatangkan orang-orang dari luar negeri untuk mengisi ataupun menjadi pemateri ataupun menjadi orang yang ikut diskusi di dalamnya, untuk menjadi sebuah relasi baru dari kita menuju ke teman-teman ittihad thalabah yang lain seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya wacana Senat Go Internasional ini sudah dicanangkan sejak lalu, dan buktinya kemarin kita telah melaksanakan program kerja tambahan di Divisi Keilmuan sendiri, yaitu Webinar Internasional Turas dan Tajdid tahun 2020 Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin, disingkat WITT 2020 WIT 2020. Alhamdulillah kita bisa mengundang ada dari PPI Tim Tengka, terus dari panelis dari beberapa negara lain seperti Maroko dan Libya dan Lebanon, maaf. Di samping itu saya ingin melakukan inovasi, saya ingin mengajak murojaah bareng atau mabar bersama dengan ittihad thalabah atau persatuan belajar dari negara lain, khususnya wafidin, seperti yang saya sampaikan di program di misi nomor 4 saya tadi, dan dinamakan dengan program kerja World Association of Forum Al-Azhar. Seperti itu. Itu salah satu program kerja divisi keilmuan yang belum terlaksana. Terima kasih. Assalamualaikum ya Sayyidina Amir. عندنا مشكلة كبيرة. أنا نجد في كثير من الطلاب الأندونيسيين ليس لهم الأسماء في دفتر شؤون الكلية لطلاب الجدد، فنرجو من سماحتكم أن تتكلم ممكن إلى الأساتذة في شؤون لهذه المشكلة هو عسى أن يكون الأسماء يكون موجودا، وممكن يسهل للطلاب الأندونيسيين ليجري الإجراءات. شكرا. Assalamualaikum ya Sidil Amin. Nahnu
من اتحاد الطلبة الإندونيسيين بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وأنا حمزة أسد عبد الجابر طالب كلية أصول الدين في الفرقة الثالثة، وأنا رئيس اتحاد الطلبة الإندونيسيين بكلية أصول الدين. ونحن الطلاب الإندونيسيون نحن لنا المشكلة، وهي أن الفرقة الرابعة هم لا يزالون في بلادهم إندونيسيا الآن، ولكن الامتحان الأخير وهو الامتحان للفرقة النهائية سيكون في شهر يوليو، في 4 يوليو سنة 2020. فكيف يا سيدي العميد من الممكن لو سمحت أن نسأل التخفيف لهم، وهو أن نسأل الامتحان في الدور الثاني وننتظرهم يرجعون إلى بلاد مصر. تمام، شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya sendiri, dari program-program yang akan saya buat, hal tersebut tidak termasuk dalam proyek yang saya buat. Namun, saya akan membuat diskusi-diskusi yang ada di luar, karena saya rasa teman-teman dari Senat sendiri sudah memiliki tugas-tugas yang cukup banyak di dalam organisasi Senat tersebut, dengan tugas-tugas masing-masing, dan saya tidak bisa memaksakan untuk teman-teman semua untuk membuat sebuah karya ilmiah dari dalam Senat sendiri, tapi saya akan membolehkan teman-teman dari anggota Senat sendiri bisa ikut ke dalam diskusi-diskusi yang akan kita buat di program kita, dan itu akan menghasilkan juga termasuk jurnal ilmiah tersebut yang akan dihasilkan dari diskusi-diskusi tersebut. Namun saya tidak akan memaksa dari teman-teman anggota Senat sendiri karena mereka memiliki tugas-tugas yang sudah diplotkan masing-masing seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaderisasi. Yang jelas tugas kaderisasi adalah mengkader. Di samping kita mengkader orang luar Senat untuk masuk ke dalam Senat, dan juga kita mentokohkan senior Usuluddin untuk menjadi tokoh di Usuluddin, yang jelas kita harus mengkader juga atau memaksimalkan potensi DP atau Dewan Pengurus Senat yang ada di dalam internal kepengurusan Senat sendiri. Bisa dilakukan dengan cara upgrading seperti yang dilakukan kemarin, upgrading divisi media, mengerjakan proses desain, latihan desain, terus upgrading keilmuan, mengadakan upgrading tentang kepenulisan. Makanya saya nanti ingin mengadakan badan otonom bidang kepenulisan Senat, supaya Senat bisa menghasilkan karya tulis dalam waktu setahun itu. Di samping itu mungkin nanti kita akan memaksimalkan potensi yang ada dengan cara ya kita tempatkan orang yang memiliki bakat itu di bidangnya masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Saya sendiri sudah di Senat selama 2 tahun terakhir, dan saya mendapatkan begitu banyak manfaat dari Senat tersebut. Dan tentu saja saya ingin terus membantu Senat bagaimana caranya untuk menjadi lebih baik ke depannya dengan dengan informasi yang sudah saya miliki semenjak 2 tahun terakhir. Dan juga saya juga ingin menyiapkan Senat untuk menjadi organisasi yang lebih sistematis dan juga lebih mandiri. Dan juga saya insya Allah juga akan mendapatkan lebih banyak pengalaman dibanding 2 tahun sebelumnya ketika menjadi ketua di tahun ini, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang seorang Hamzah maju menjadi ketua Senat periode selanjutnya. Yang jelas saya orangnya gak bisa bodo amat ya, susah, karena emang bodo amat itu sifat yang tidak bisa dihilangkan oleh manusia. Jadi saya sangat kasihan ketika melihat anak-anak itu rosip. Maka dari itu saya ingin membuat program kerja gimana caranya mendongkrak anak-anak yang rosip supaya mereka tidak rosip lagi. Terus saya punya moto ketika kita bisa berorganisasi, meskipun kita tetap mempertahankan prestasi meskipun sibuk berorganisasi. Jadi seorang pemimpin yang baik itu memang meskipun di samping dia memiliki organisatoris yang baik, dia juga sebaiknya memiliki kemampuan akademik yang mumpuni juga. Seperti itu. Ya, saya ingin menebar banyak manfaat kepada banyak umat sih. Terima kasih.